Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi di sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni ataupun kisah-kisah keajaiban salawat. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, ini yang jilid 1 dan ini yang jilid 2. Teman-teman bisa order buku ini, bisa dapatkan buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Ya, silakan Anda order buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau Anda sudah punya buku yang jilid 1, silakan Anda order yang jilid 2. Dan insya Allah kalau Anda order dua-duanya sekaligus ataupun Anda order yang jilid 2, Anda akan saya kasih gratis satu tasbih digital yang seperti ini ya. Kemudian saya juga punya produk yang bagus nih teman-teman, yaitu tasbih digital yang bisa dicas listrik. Ada yang warna merah seperti ini, ada juga yang warna hitam seperti ini. Saya punya dua warna ya. Jadi ini seperti ini anunya, kabelnya ini bisa dicolokin kemari ke sini. Sebentar. Nah, ke sini. Begini ya. Dan ini insya Allah tahan lama, dan tinggal Anda pilih aja. Jadi Anda teman-teman bisa order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Memang sedikit harganya agak lebih mahal ya dibandingkan yang model seperti ini. Kalau ini saya nggak jual lagi ya. Kalau ini paling harganya 25 ribuan atau 23 ribuan saya jual dulu. Nah, kalau yang ini itu di kisaran lebih kurang 100 ribu lebih kurang ya. Saya jual ini agak sedikit mahal, tapi fungsinya luar biasa ya. Ini ada lampunya, bisa dicas setiap saat, dan tombolnya juga alhamdulillah kuat ya. Dan bisa juga dipakai dengan di 7 layar. Misalnya begini, kita di sini zikir subhanallah di layar 1 sudah sampai 100 misalnya. Tapi kita ingin berzikir yang lain, misalnya Allahu Akbar, kita ingin zikir yang lain, kita bisa pindah ke layar 2. Jadi layar yang satu tadi itu tetap tidak terhapus begitu. Nanti saya akan tunjukkan tutorialnya di kalau Anda sudah order ya, saya akan tunjukkan cara memakainya. Jadi silakan teman-teman order. Bayangkan kalau teman-teman order misalnya tasbih yang model begini atau model yang begini. Ini kan paling kalau kita gunakan setiap hari, kalau kita rajin salawat setiap hari kita gunakan tasbih, paling kekuatannya 1 bulan hingga 2 bulan lebih kurang sudah rusak ya, sudah rusak. Tapi kalau ini insya Allah tidak rusak sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya Anda menghabiskan uang 25.000 rupiah untuk beli ini, satu ini hanya 2 bulan misalnya. Jadi dalam 1 tahun Anda membeli ini rata-rata 6 ya. Bayangkan 6 kali 25.000 itu sudah sekitar 150.000 ya. 150.000 Anda habiskan uang membeli tasbih dalam setahun. Kalau 2 tahun berapa? Jadi 300.000. 3 tahun berapa? Nah, insya Allah ini 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun bisa tahan tanpa Anda harus mengeluarkan yang ini. Jadi beli mahal sekaligus nggak apa-apa, tapi kita puas makainya, kualitasnya terjamin insya Allah ya. Oke, silahkan Anda order nanti ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian teman-teman yang juga ingin mengorder air selawat, ini tempatnya aja ya. Kemasannya seperti ini. Saya bikin air di jerigen ini ukuran untuk 2 liter atau 2 kg. Alhamdulillah sudah banyak sekali saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang merasakan hasil dari keberkahan air selawat ini. Silakan teman-teman yang mempunyai saudara atau teman atau family atau siapa saja yang sudah lama berobat kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh, boleh mencoba air salawat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya. Ada satu orang ibu yang dia penyakit pembengkakan empedu. Nah, kemudian dia order air salawat saya. Alhamdulillah sudah berangsur-angsur pulih. Ada yang sudah pernah sembuh stroke ya. Ada 3 orang yang sembuh dari sakit stroke setelah minum air ini. Waktu itu dia minum 10 liter waktu itu ya. Jadi memang tidak bisa hanya 1 liter 2 liter untuk kondisi penyakit tertentu yang sudah sangat parah. Nggak bisa cuma beli 1 liter tiba-tiba ingin berharap sembuh ya. Mungkin ada dosis-dosisnya. Ada yang mungkin dia harus minum 10 liter, ada yang harus minum 5 liter, ada yang harus minum 15 liter begitu. Tapi ya itu saya rasakan tujuan kita semua kan adalah sembuh. Mudah-mudahan dengan keberkahan itu Allah kasih kesembuhan.
Daripada kita udah capek berobat bertahun-tahun kemana-mana habis puluhan juta. Insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan air salawat Allah berikan kesembuhan kita pada semua. Jadi teman-teman silahkan order. Siapapun Anda, insya Allah dengan segala jenis penyakit ini bisa menyembuhkan, mengobati ya, bukan menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan itu hanya Allah SWT, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk mengobati penyakit-penyakit yang kronis ya. Silahkan teman-teman diorder semua ini, apakah buku ataukah tasbih ya, ataukah air selawat. Silahkan teman-teman order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, kita dengarkan dulu testimoni yang berikut ini. Namanya tadi Maria Beverly. Maria, saya undang dulu Mbak ya. Tuh, sudah saya undang tuh. Lagi loading ya. Wih, saya dikasih gift sama Mbak Komaria. Halo, assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Aduh, suaranya kecil banget, nggak dengar saya. Iya. Oh, iya. Halo. Iya. Kedengaran Pak Ustadz? Udah dengar, alhamdulillah. Mbak Maria, apa kabar? Iya. Di mana tinggalnya? Saya tinggal di Sumatera Barat. Saya orang Padang Pariaman itu. Oh, Rangawa. Oh iya. Iya, iya. Ya kemarin Pak Ustadz ya, sekitar 4 tahun dari 2019 saya itu jatuh bangkrut Pak Ustadz. Jadi saya terlilit hutang tuh sekitar 700 juta lah. Ibu ngutang di mana? Ngutang di bank atau di mana, atau teman? Ada yang di bank, separuhnya sekitar 200 di bank, yang 500 itu adalah dari relasi-relasi bisnis gitu. Ada yang uangnya nggak dibayar sama karyawan gitulah. Jadi kemarin saya mantan suami saya jatuh sakit waktu 2021. Nah, jadi karena stres, nggak tahu ya, disuruh cerai dia sama mertua saya ditinggal dengan hutang yang sebanyak itu ya Pak Ustadz ya. Nah, mulai saya lihat YouTube, itu ada salawat Jibril, nah sama sedekah subuh. Nah, saya nggak tahu ya waktu itu stresnya gimana ya Pak Ustadz ya, sampai tahun 2023 kemarin. Nah, jadi kejadiannya tahun berapa Bu? Kejadiannya utang itu terjadi tahun 2019. Oh, lama juga ya, udah lama ya berarti ya. Ya, lama Pak Ustadz, lama. Berbagai macam banyak ujiannya itu mas saya. Aduh, kalau dibilang udah orang lihat saya tuh udah nggak kayak nggak mungkin lah, nggak sanggup. Dua aja kategori orang nilai saya itu, kalau nggak mati pasti gila. Oke. Cuma ya alhamdulillah kemarin saya mula-mula kurang istiqamah ya, melakukan salat Jibril ini. Saya coba 1000, udah setahun kemarin saya 1000, ada males-males juga gitu kan. Saya kan alhamdulillah salat duha saya kan sampai sekarang nggak putus juga ya. Jadi 1000 sehari, ada juga kan. Cuman pas waktu tahun 2023 kemarin sekitar bulan awal Januarinya saya dikasih itu sama orang bank, udah SP3 mau diajukan ke pengadilan. Nah, jaminan saya 1 paket, 1 mobil jazz, 1 rumah ibu saya. Oke. Nah, ya, yang mobil ini saya gadein sama orang Pak Ustadz. Nah, saya gadein sama orang, pas ketahuan sama orang bank, itu saya mau dilaporin ke polisi. Nah, mobil itu udah 3 kali berpindah tangan. Nah, jadi saya udah bingung mau bayarnya pakai apa, mau dijual ini rumah. Orang yang beli belum ada, nilai rumah itu 1,5 M. Nah, akhirnya saya
rutin dalam 2 tahun mulai dari awal 2022, mulai dari saya pisah sama mantan suami, saya coba paksain 5.000 sehari, Pak Ustadz. Salawat Jibril. Iya, salawat Jibril sama sedekah subuh. Jadi kalau malam pas tahajud itu saya sampai 1.000. Nanti paginya pas duha sampai zuhur baru 5.000. Itu ada lahan orang tua saya yang mau diambil bahannya sama bos proyek itu, digade juga sama kakak saya gitu, Pak Ustadz. Diterima uangnya 200 juta. Nah, pas uang 200 juta itu saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tahu-tahu karena nggak tahu entah di mana datang arahnya, orang itu kepikiran sama saya membantu yang bos proyek itu. Saya ngelamun-ngelamun di lahan itu, Pak Ustadz. Terus dia tanya udah berapa mobil keluar macam, udah sekian Pak, ini duit lahan kata Bapak kasih sama siapa? Saya udah diambil sama kakak kamu katanya. Nggak bisa lagi, lahannya udah diambil. Saya udah pasrah Pak Ustadz. Itu orang bank itu udah ke pengadilan, udah mau dieksekusi rumah saya. Sama dilaporkan mobilnya harus ada salah satu jaminan kan. Nah, jadi utang itu berdua sama kakak saya, 150 kakak saya make, yang 200 saya yang make. Nah, akhirnya Pak Ustadz ya, semenjak surat dari pengadilan itu keluar, saya paksa Pak Ustadz 10.000 sehari baca salat Jibril itu. Cuma saya udah ikhlaskan. Ya. Ibu ngerjain. Saya ikhlaskan Pak Ustadz. Ya sebentar. Saat tadi Ibu bilang ngerjain salat itu di waktu tahajud lebih banyak ya? Iya. Enggak, kalau waktu tahajud tuh ya maklum banyak juga godanya Pak Ustadz. Kadang ngantuk paling kecapek kalau waktu tahajud tuh 3.000. Nanti pas duha saya sambung lagi. Sampai zuhur. Nah, tahu nggak Pak Ustadz? Itu yang nggak saya duga. Seminggu habis kerja itu, bapak yang bos proyek ini nanya sama saya, kamu kayak ada masalah kalau saya lihat gitu. Iya Pak, kata. Dan memang ada masalah, kata. Soalnya ini saya udah mau dilaporkan sama orang bank ke polisi lagi masalah mobil saya. Emang kamu ada utang? Ada. Saya punya utang dulu sekitar 200 juta. Tambah mobil saya 60 juta yang saya gadai 260 juta. Oh gitu ya, Ca. Jadi duit lahan ini diambil sama kakak kamu. Iya Pak, Bapak kemarin kan ngomong lahan nggak cukup, nggak bisa. Itu tahu nggak Pak Ustadz? Besoknya 3 hari habis itu, orang bank ini nelfon, Bu, minggu besok orang mau eksekusi gitu. Hah? Itu udah pasrah saya Pak Ustadz. Terus? Jadi nggak tahu nangis langsung, saya ngontak langsung nangis kan. Ya Allah, ini mau gimana, ini malunya gimana ya eksekusi, ini orang udah bayang yang aneh-aneh sama saya Pak Ustadz. Pas bapak ini nelfon saya, udah berapa bahan keluar? Ya ini, loh kok suara kamu serak, kenapa? Gak gini Pak, katanya orang mau eksekusi minggu besok. Oh udah, tunggu saya katanya. Itu percaya nggak Pak Ustadz? Dia kasih cek saya sekitar 170 juta. Utang Ibu di bank 200 juta ya? Iya. Ya kan masih kurang 30 juta lagi. Nah, mobil saya Jazz ini Pak Ustadz udah dijual sama orang yang saya gade ini ke aparat. Sekitar 60 juta. Udah hampir hilang mobil saya itu. Nah, akhirnya ditebus mobil saya dikasih tambah lagi 110 juta. Jadi semua 280 ya? Iya. Jadi itu saya ngomong Pak, ini gimana? Udah, sekarang saya bantu kamu ini buat bayar nanti. Yang penting ini anggap aja lah ini
keuntungan dari sertu ini saya kasih aja sama kamu. Dan saya nggak tahu lah, kata kasihan saya lihat kemarin dari kamu udah dikibulin sama kakak kamu udah gini katanya. Bapak serius kata. Langsung itu dikasih cek Pak Ustadz, hari Jumat, hari Seninnya langsung cari itu, langsung saya bayarkan. Nggak jadi dieksekusi jadinya. Nggak jadi. Saya itu tahu nggak Pak Ustadz, udah saking bahagianya ya, setiap orang tanya, dia bilang, kok mau Bapak itu bantu kamu kan Bapak itu pelit loh, Bapak itu perhitungan loh, macam segini-gini katanya kan. Nggak tahu lah, saya mungkin karena dia ada segan dulu sama bapak saya, itu gimana nggak tahu. Tapi mustahil orang ngasih duit sebanyak itu. Iya. Dia bilang sampai sekarang pun saya tetap ngasih testimoni sama teman-teman Ustadz gitu. Cuma emang sih berat juga cobanya, dari 1.000 naik 5.000 naik 10.000 itu luar biasa. Cuma saya sampai sekarang nggak memang kuasa Allah itu ya, kalau memang udah membantu nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Terus itu berarti ibu masih ngutang sama bapak itu gitu ya? Enggak, dia kasih cuma gratis. Iya, cuma dia kasih itu, kamu anggap ini katanya keuntungan dari sertu bahan yang dia beli. Soalnya kakak saya ini jual 60.000 satu mobil. Dia jual ke perusahaan sekitar 400.000 satu mobil. Iya ya, nggak habis pikir ya kenapa dia sebaik itu sama kita ya kan? Iya. Oh, jadi ada yang berhenti. Iya. Oke, terus. Udah. Nah jadi sampai sekarang ya Pak Ustadz, banyak orang tanya, kenapa bisa kamu pakai dukun apa, pakai pelet apa? Saya bilang enggak, saya setiap pagi nggak mau duduk di warung, nggak mau gini karena hidup saya udah kayak gini, udah terlilit utang, disuruh pisah sama mertua, gini kata, lebih baik saya ngadu di atas sejadah aja Bu, gini kata. Allah kata, alhamdulillah Pak Ustadz, sampai sekarang saya tetap istiqamah. Semenjak dia dibantu Bapak itu, saya naikin itu salat Jibril 25.000 sehari Pak Ustadz. Masya Allah. Bagaimana cara ibu ngerjainnya? 25.000 itu dicicil ya? Seperti apa caranya? Saya pagi 5.000, emang kebetulan saya udah usaha di rumah ya. Siang dikasih modal juga saya sama bapak itu buat buka warung. Berapa Bu? Dikasih saya modal 20 juta. Baik banget tuh Bapak, ya Allah. Iya, nah sampai nangis saya itu nggak percaya Pak Ustadz. Saya ceritain sama orang tuh nggak percaya kalau saya baca salat Jibril itu. Cuma saya yakin pasti ini ngaruh dari. Cuma subuh saya tetap sedekah subuh Pak Ustadz. Kalau boleh tahu Bu, Ibu kalau rata-rata sedekah subuh tuh perharinya berapa sih? Bagaimana cara Ibu sedekah? Apa Ibu langsung kasih ke orangnya? Kalau saya ada duit 100.000, itu saya berani, mau saya ikhlas kayak saya kasih 30.000. Oke. Nah, cuma alhamdulillah ya Pak Ustazah, semenjak saya bangkrut itu orang nggak percaya hidup saya itu dari mana, padahal itu uang tuh ada aja, pokoknya ada yang ngasih, ada yang bantu gitu. Entah dari mana, entah dari saudara, entah dari ini. Nggak tahu lah Pak Ustadz, yang pokoknya itu benar-benar kekuasaan Allah Pak Ustadz. 4 tahun ini saya jalani hidup. Oh iya. Dalam terlilit utang ini Pak Ustadz. Ya. Oke, singkatnya setelah lunas hutang, keajaiban apa lagi yang Ibu rasakan setelah Ibu rutin 25.000 kali sehari? Aduh, gimana ya Pak Ustazah? Kalau saya ceritakan nanti mungkin nggak tahu, tadi bilang ada itu. Enggak, masa ada Pak Ustadz, orang yang pernah saya tol batu, pinjam duit 15 juta. Jadi
mungkin karena keadaan saya udah parah, udah nggak ada duit, udah apa lagi ya, nggak ada yang dipandang sama saya. Saya dibully sana sini, dibilang gini. Duit saya pun juga nggak dibayar, udah sekitar 5 tahun juga sama dia. Itu tahu nggak Pak Ustadz? Saya nggak ada itu niat apa-apa Pak Ustadz. Entah nggak tahu, entah dia gimana. Itu suaminya stroke. Kok ibu tahu dari mana tahu suaminya stroke? Di depan saya sendiri saya lihat itu. Oh. Nah, itu kan salah Jibril itu kan ada salah satu fungsinya untuk apa, siapa yang memusuhi kita itu pasti apa sendiri ya Pak Ustadz. Iya. Pasti kena sendiri itu kalau saya di YouTube kan. Nah, saya niat gini aja kemarin, saya udah bantu kamu, tapi kalau kamu kayak gini saya serahin sama Allah aja. Bukan saya nyumpahin Pak Ustadz, cuma agak terlalu sakit ya, kita udah bantu gitu, tahu-tahu kita dibully, difitnah. Langsung dia ngomong, ini suami saya stroke gara-gara kamu katanya. Gara-gara saya kenapa? Gara-gara kamu minta utang saya sama saya katanya. Ya wajar dong itu. Itu kan duit saya, hak saya kamu makan. Langsung dia ngomong gitu. Ya kita karena kamu nggak. Kita kan meminta hak kita, masa dia gara-gara kita katanya. Nah, itu makanya jujur Pak Ustadz, itu banyak sekali Pak Ustadz, dahsyatnya minta ampun itu sholat Jibril itu. Kadang ngeri-ngeri sedap juga saya kalau lihat orang yang musuh-musuh saya tuh kena semua Pak Ustadz. Oh iya? Duit saya nggak dibayar, memang nggak dibayar, tapi ada, pasti ada itu yang dikasih Allah sama dia balasannya gitu. Ibu tadi yang dikasih modal 20 juta, ibu buka warung di rumah gitu ya? Saya jualan baju-baju, barang-barang second online sama skincare. Terus bagaimana? Apakah ketika sudah 25.000 sehari, omset penjualannya meningkat drastis gitu ya? Ini saya kan baru Pak Ustadz, baru mulai usaha, jadi masih kayaknya dalam kecocokan juga gitu. Iya, kadang-kadang begitu, kadang-kadang mungkin kalau kita dari segi usaha baru mulai, tapi Allah kasih rezeki kita entah dari mana-mana, entah tiba-tiba ada yang datang ngasih hadiah lah, gitu-gitu ya. Iya. Cuma itu Pak Ustadz, sampai sekarang saya nggak habis pikir, Bapak itu ngasih nggak tahu itu apanya, anugerahnya itu entah gimana Allah menggerakkan hati. Ya kan? Dia mau bantu. Istilahnya ibu baru kenal bapak itu kan, bukannya udah lama kenal kan? Kalau dibilang udah lama, saya cuma dengar nama dia aja, karena dia orang kaya gitu, termasuk orang-orang berduit, udah sekitar puluhan miliar juga duit dia gitu. Apalagi dia pemborong. Nah, cuma dia bilang gini, kamu kan yatim piatu, anak udah satu janda lagi katanya kan. Saya anggap ini cuma saya anggap ini sedekah katanya. Tapi jangan kamu merasa terhina, saya bilang sedekah. Gak apa-apa, saya memang pokoknya Bapak udah bantu saya, mau Bapak kasih sedekah atau apa itu alhamdulillah Pak. Iya. Karena gini, di luaran sana juga banyak orang yang lebih susah, tapi kan tidak semua orang-orang kaya, orang-orang itu tergerak hatinya bantu kan gitu. Nah, itu sampai sekarang saya pun heran Pak Ustadz. Itu baru saya paksain 10.000 sehari itu Pak Ustadz, udah ya. Pokoknya saya harus tembus gimana saya harus istiqamah. Yang penting kemarin saya udah buktikan waktu suami saya masih sama saya, dia sakit itu kritis di rumah sakit, saya baca sholat Jibril seminggu itu 5.000 sehari, alhamdulillah nggak ada apa-apa, sembuh total dianya. Makanya saya yakin kan di sana Pak Ustadz, saya tahu nggak Pak Ustadz, itu saking sugestinya saya sering lihat manfaat YouTube manfaat sholat Jibril itu.
benar nggak nih, benar nggak nih. Memang satu persatu udah saya rasakan itu, alhamdulillah. Awal-awal mula ibu buka YouTube saya, ibu mungkin agak ini benar nggak sih sholat Jibril bisa kayak gitu? Mungkin ibu mikir gitu kan ya? Cuma karena saya lihat testimoninya Pak Ustadz, wih, ini kok apa ya? Karena saya kemarin saya sendiri rasakan itu, nah baru saya Pak Ustadz, aduh, itu lagi lah nggak ada keraguan lagi. Memang amalan wajib saya loh setiap hari sekarang. Nggak bisa, pokoknya walaupun saya tidur itu udah kemalaman, yang penting saya tetap sholat hajat, tetap baca salawat Jibril itu 5.000 mau tidur. Masya Allah. Walaupun tetap saya paksain Pak Ustadz. Ada nggak sih misalnya ibu cerita ke teman-teman atau ke saudara ibu tentang kisah ibu, terus mereka terinspirasi dan ikut mengamalkan salawat juga, ada nggak? Ada Pak Ustadz, cuma karena dia mungkin dengar salawat itu, kalau salawat Sagarajatun Nurul kan kalau masalah Sayyidina Muhammad kan cuma itu yang dia dengar. Kalau yang sallallahu alaihi Muhammad itu kan dia nggak tahu kalau itu salawat Jibril. Yeah. Cuma kalau dia dengar saya baca 10.000 5.000 tuh dia kaget, ih mana sanggup itu saya kata. Jadi dia mikirnya tuh aneh-aneh kan. Ini pasti pakai pelet. Ini pasti pakai itu, cuma jadi benar itu, iya benar. Jadi saya nggak mau itu kan memberi kemenangan pada musuh, memberi kemenangan buat kita atas musuh-musuh kita. Saya nggak mau cerita nanti, soalnya dia pasti salah tangkap nanti mas saya kan dibilang gini. Jadi saya udah satu persatu ini memang ampuh ya. Saya bolak-balik lagi tuh YouTube, gak lihat YouTube tuh salawat tertua lah gini. Cuma memang ini memang luar biasa Pak Ustadz. Tahu waktu itu ya Pak Ustadz ya, saya nggak kebayang, udah kebayang saya kalau eksekusi saya pas bunuh diri, nggak mungkin saya ini menanggung malu. Itu pikiran saya kemarin Pak Ustadz. Saya nggak mungkin lagi ini rumah ibu saya udah pasti dieksekusi, saya bunuh diri aja deh gitu. Udah pasrah saya gini. Nah nggak tahu itu benar-benar, aduh Pak Ustadz, itu memang Allah itu janji yang pasti langsung tunai. Janji tunai itu Ustaz. Jadi nggak sampai sekarang Ustaz, semenjak itu saya niat. Kemarin saya mendapatkan salawat Jibril 10.000 sehari. Mulai sekarang karena udah ini dibuktiin sama Allah, saya tingkatkan kalau bisa 30.000 atau lebih sehari. Pokoknya itulah Pak Ustadz, nggak apa lagi lah, nggak beralih ke yang lain lagi. Terus begini, kalau seandainya ada yang sudah mulai rajin mengamalkan selawat 25.000 tiap hari udah berbulan-bulan, tapi belum merasakan keajaibannya nih, bagaimana saran Ibu Maria? Apa ada nggak tips-tips untuk mereka gitu? Ada, kemarin ada teman gitu, cuma gini Pak Ustadz, kalau ini pengalaman saya ya. Saya mulai dari awalnya 1.000 sehari, kemarin baca sholat Jibril sampai 5.000 sehari. Itu ujiannya memang berat juga Pak Ustadz, cuma sesuai kapasitas dengan mental saya juga. Nah, tapi insya Allah yang penting istiqamah lah. Cuma kejadian tak terduga itu pasti ada. Gak ada yang pokoknya di luar nalar semua, di luar nalar. Yang orang yang jadi pengen orang saya minta utang gini-gini itu ya udahlah, nanti kalau ada duit bayar ya. Ngomong gitu. Ya benar-benar itu nggak nyangka saya Pak Ustadz ya, kalau waktu saya lihat testimoni Pak Ustadz tuh, ini bener nggak sih? Tapi cobalah, tapi kayaknya bener loh, nggak mungkin lah orangnya nelpon begini ya, asal ngarang ya Pak Ustadz ya. Kayak saya. Jangankan saya yang merasa hampir tidak percaya dengan kisah ibu kan, ada bapak sebaik itu. Mungkin ibu sendiri pun gitu juga kan? Ibu sendiri juga bingung kan gitu. Iya, sampai sekarang orang pun yang di
orang bilang tuh susah dapet peluangnya. Jangan-jangan ada juga yang Tapi kok kasih komentar negatif, jangan-jangan dia naksir sama ibu kali, juga dia mau ibu mau dinikahin gitu-gitu kali ya. Ya ada. Pasti cuma dia gini Pak Ustadz, agamanya kuat juga lah. Dia bilang gini, yang dibantu itu kan yang pantas katanya. Orang yang dalam kesusahan yang terzolimi kan pantas dibantu. Nah itu apa penjelasannya? Kalau kakaknya ibu bagaimana, kan tadi uang tanah itu udah dimakan sama kakaknya. Bagaimana tanggapan dia mendengar kejadian itu? Aduh, gimana ya Pak Ustadz ya, kalau kalau dalam keadaan gini jujur ya Pak Ustadz, nggak ada itu, nggak peduli kakak saya soalnya itu dia udah dipengaruhi istrinya. Jadi nggak peduli, pikirannya gini aja, yang punya utang kan adik kamu, selesain sendiri, sendiri. Yang penting uang ini nggak bisa dibagi-bagi. Ini uang udah itu, dia udah dipres sama istrinya, Pak Ustadz. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke. Udah gimana? Udah nyerah sama Allah aja saya kemarin Pak Ustadz, sama sholat Jibril. Alhamdulillah sekarang Pak Ustadz saya enggak itu 25.000 sampai Isya, habis mau tidur itu 5.000, 30.000 pokoknya tetap. Kalau enggak baca itu gimana ya, enggak ada tenang saya. Cuma alhamdulillah Pak Ustadz, walaupun gimana pikiran resah gini, ada tenangnya Pak Ustadz, pasti ada bahagianya itu sehabis baca itu Pak Ustadz. Rencana nanti di bulan Ramadan ada mau ditingkatkan lagi nggak, atau masih segitu aja atau gimana? Insya Allah Pak Ustadz, pokoknya semakin dikasih Allah itu kejutan-kejutan saya tambah. Masya Allah. Sampai tahu nggak Pak Ustadz, saya pesen itu tasbih digital dari yang 8.000 sampai yang 130.000. Saya pesen itu tasbih digitalnya. Masya Allah. Oke. Ibu fanatik. Ibu sudah berapa lama sih follow TikTok saya? Ini saya sengaja nyari TikTok Pak Ustadz, karena saya lihat di YouTube aja gitu. Saya mau kasih testimoni sama Pak Ustadz, gimana ini dia apa. Jadi saya cari TikToknya Pak Ustadz kemarin. Oh, baru kemarin. Baru ini rencana. Ya, jadi belum lihat Pak Ustadznya live. Saya pengen kasih testimoni biar saudara-saudara kita yang lain buat semakin istiqamah ya mendapatkan sholat Jibril. Ini cerita saya nggak bohong kok Pak Ustadz, nggak ada demi Allah. Aduh. Dan insya Allah nanti Bu, insya Allah nanti ini testimoni saya tayangkan di YouTube ya. Iya, boleh Pak Ustadz, biar semua yang bagi saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan diuji, biar istiqomah ya Pak Ustadz ya. Soalnya dulu Pak Ustadz ya, waktu saya pas diterpa ujian kayak gini, saya nggak tenang Pak Ustadz. Saya setiap sholat habis sholat tahajud saya minta, ya Allah tolong kasih dong saya amalan yang bisa bikin saya tenang, yang bisa bikin saya istilahnya nggak sesat deh, nggak apa, pokoknya yang nggak bikin masalah lah, ya Allah. Nah nggak tahu saya buka YouTube sholat Jibril, ini kok malaikat Jibril ada salawat sih gitu. Nah saya kan minim apa juga kan dalam agama. Jadi cuma ini yang sallallahu alaihi Muhammad ini yang sholat Jibril ya. Coba deh. Nah, saya baca waktu suami di rumah sakit, alhamdulillah sembuh total dia, mantan suami saya itu. Cuma karena jodoh kita nggak panjang, mungkin Allah suruh saya nyelesain semuanya sendiri, atau Allah sendiri yang kasih itu ya, yang langsung. Nah, dan pas saya lihat YouTube Pak Ustadz, aduh pengen dong saya kasih testimoni saya biar semuanya istiqamah juga gitu. Nah, saya cari TikToknya Pak Ustadz gitu. Ini di mana? Nah, pas saya lihat buka tadi, pas lihat Pak Ustadz live, tadi saya lihat live-nya Pak Ustadz, saya lagi baca sholat Jibril juga loh. Mau rencana sholat duha nanti jam 9:30. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya,
Iya. Ibu terima Iya, kasih banyak loh. Kenapa? Saya janji itu Pak Ustadz. Pokoknya saya semakin Allah kasih kejutan, semakin saya tambah itu apanya yang penting. Pokoknya Allah kasih saya hadiah, Allah kasih saya pertolongan, akan saya tambah perbanyak itu Sholawat Jibril, ya. ibadah sholawat. Ya. Masya Allah. Nah, Semoga. yang penting, ya itu luar biasa Pak Ustadz, sampai sekarang mana yang nanya saya tanya itu, saya nggak ada kedukun, nggak ada gini, istiqomah aja baca ini. Memang walaupun berat, walaupun lama, tapi yakinlah, yakin istiqomah aja. Dalam kesempitan pasti ada kelapangannya, pertolongan Allah itu. Saya sendiri yang ngerasain, nggak ada satupun yang bantu kemarin tuh saudara-saudara saya Pak Ustadz. Si Anu nggak ada. Memang kalau saya ngerasa memang Allah sendiri yang menggerakkan hati Bapak itu buat bantu saya Pak Ustadz. Nangis saya terima cek itu Pak Ustadz. Ya. Saya lihat di bank. Sampai Ya sekarang Allah. Ibu masih ada komunikasi dengan Bapak itu setelah kejadian ini? Enggak ada. Cuman dia bilang gini, nanti setelah selesai utangnya, pikir-pikir lagi ya, kalau bikin usaha jangan kasih utang. Pokoknya dia nasihati gitu Pak Ustadz. Nah, mudah-mudahan. Tapi gini Pak Ustadz, setelah dia bantu saya, dia dapat tender juga berapa miliar itu dari teman dia. Oh, artinya dia dapat keberkahan sedekah ya, keajaiban dari sedekah-sedekah dia itu ya? Iya, langsung dia ngomong. Nah, habis saya bantu kamu nih, saya dapat kontrak langsung berapa M katanya kemarin, lebih dari 3 miliar lah. Jadi istilahnya dia ngasih ibu 200 juta itu uang angin, kayak kita ngasih uang jajan anak-anak 1.000 5.000 gitu lah ya, nggak seberapa gitu menurut dia gitu. Ya, ya cuma kalau orang-orang menilai, anggota dia menilai itu gini Pak Ustadz, dia ini nggak mungkin lah, walaupun dia kaya dia pelit, itu penilaian orang. Cuma kok sama kamu dia bisa kasihan ya. Nah dia ngomong ini dia udah ketipu sama kakaknya, udah Fajar saya bantu. Nah ini habis saya bantu nih dapat diganti sama Allah 3 miliar tender saya. Langsung dia ngomong gitu sama sekarang Pak Ustadz ada teman saya yang dalam masalah juga, saya yakinkan kamu beli tasbih digital, sholat malam, coba baca salawat Jibril 1.000, oh nggak sanggup dong saya. Nah 100, semakin banyak semakin bagusnya. Jadi saya ceritain Pak Ustadz pengalaman saya Pak Ustadz, langsung dia itu merinding aku dengarnya. Gak percaya loh. Nah terserah kamu gak percaya, tapi inilah kenyataannya. Kakak saya pun heran, kok bisa. Nanti kalau ini sudah tayang di YouTube, gak mungkin. Ibu nanti kalau ini sudah tayang di YouTube, Ibu bagikan kepada teman-teman Ibu itu videonya. Iya. Ya, makanya kemarin Pak Ustadz aja, pas saya lihat testimoni Pak Ustadz, kalau saya liatin itu sama teman saya itu kan orang lain ya, bukan saya. Jadi, aduh, dari kemarin saya pengen ngasih testimoni sama Pak Ustadz. Makanya tadi setelah Ibu yang sebelum saya makanya saya mau naik, saya pengen nih ngasih ini kejadian yang saya sendiri alami itu di luar nalar. Coba bayangin ya Pak Ustadz, 200 juta itu orang kasih sedekah. Dari 10.000 sampai dari 1.000 sehari, 5.000 sampai 10.000 pas terakhir masalah saya gawat kemarin itu Pak Ustadz. Nah, ya, tapi Ibu udah stres. Ibu sejak awal mulai Ibu dulu kan selawat mulai-mulainya 1.000 kan, kemudian meningkat. Jadi kita merasa bisa dan mampu bisa mengamalkan selawat 25.000 itu kan karena kekuatan dari dalam diri. Oh iya saya pasti bisa kan, dan sudah merasakan keberkahannya kan gitu. Tidak langsung serta-merta langsung 25.000 kan gitu kan? Enggak Pak Ustadz, cuma gini Pak Ustadz, saya orangnya agak itu juga loh, agak kalau dibilang agak rakus juga. Soalnya saya lihat kalau 5.000
rezeki ini dari arah yang tak disangka-sangka. Kalau 10.000 untuk ini katanya kan ada yang 15.000. Saya lihat di YouTube ada yang 25.000, ada yang 30. Orang ini bisa 20.000, saya kok nggak bisa. Nah, itu pikiran saya. Sementara Allah kemarin tolong saya dengan sesuatu yang nggak disangka-sangka. Saudara saya aja nggak bantu, ini nggak bantu, ini entah siapa-siapa yang bantu. Ini kan berkat pertolongan Allah juga. Ngapain saya pelit sama Allah, sama Rasulullah buat itu, sedangkan dia aja udah bantu saya ya gitu. Nah, makanya saya, karena mungkin niat saya kali ya Pak Ustadz ya, itu nggak berat sama saya 25.000 itu Pak Ustadz. Kalau seandainya mungkin karena kesibukan ibu nggak tercapai sampai 25.000 karena ada acara, ada ini, ibu Ya. Ada nggak? Pokoknya sebelum saya tidur harus selesai gitu. Ada nggak seperti itu? Ada. Cuma ini Pak Ustadz ajaibnya. Sebelum tidur itu mata saya tuh nggak mau ngantuk sebelum selesai. Pas sudah selesai baru ngantuk gitu. Nah, alhamdulillah semenjak itu ya Pak Ustadz ya, semenjak dikasih 200 juta sama Bapak itu sampai sekarang nggak pernah kurang dari 25.000, bahkan bisa lebih. Nah, kadang daripada saya ngelamun atau apa, saya tasbih digital saya tetap standby di jari. Pokoknya pengen inilah amalan aku yang harus itu, keyakinan saya inilah harus istiqomah gitu, supaya nanti saya bisa bagi-bagi sama teman-teman, saudara-saudara yang lain yang punya dapat ujian di mana gitu. Nah, pokoknya Pak Ustadz ya, kayaknya nggak berat lagi gitu 25.000 sehari itu bagi saya, buat saya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, karena kejadian kemarin ya Pak Ustadz ya, itu emang di luar nalar. Aduh, walau-walam emang Okay. itu salawat memang dahsyat. Masya Ya, Allah. cuman memang ya salawat Jibril Pak Ustadz, kalau salawat Sajaratun Nuqud ada juga, cuman yang wajib setiap hari saya penuhin, saya cukupkan 25.000 itu salawat Jibril. Ya, oke. Oke, Bu, sudah setengah jam lebih kita ngobrol ya. Terima kasih loh sudah berbagi cerita. Semoga jadi inspirasi untuk semua orang ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Niat saya udah kesampaian juga nih, mau kasih testimoninya Iya. sama Pak Ustadz. Itu karena Ya. itu juga karena Oke. Allah memudahkan Ibu karena salawat Jibril. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Sebentar, ini Semoga berkah ya Pak Ustadz, biar nanti yang lain ikut juga istiqomah mendoakan salat Jibril. Ya, itulah ini- kan yang bagi yang dapat ujian atau gimana, yang penting kita banyak-banyak berdoa sama Allah itu. Yang penting ketabahan. Yang kalau saya, yang menguatkan saya itu ketabahan dan keyakinan saya Pak Ustadz. Oke. Nah, Masya itu yang bikin saya istiqomah sampai sekarang gitu. Oke. Terima kasih Bu ya. Kita akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off dulu ya ibunya ya. Iya. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya. Ini kenapa lagi muncul yang kecil-kecil yang ini bukunya ini. Teman-teman kalau mau beli buku itu bisa di WA ya. Nomor WA nanti bisa lihat di profil TikTok saya. Dan tasbih digital charger juga masih tersedia. Nanti langsung ke WA. Dan alhamdulillah Ibu ini hari ini bertestimoni dia diberikan seseorang yang di luar nalar ya, di luar ya, nggak pernah terbayangkan ada seseorang yang ngasih uang 200 juta ya untuk melunasi hutangnya. Itu hal yang tidak bisa dibayangkan sama sekali. Seperti tidak percaya tapi nyata gitu loh. Saya sendiri pun yang mendengarkan agak-agak tidak logis itu, tidak masuk akal. Jangankan saya, mungkin ibunya yang mengalami pun dia bingung sendiri. Tapi ya begitulah namanya, kalau Allah sudah berkuasa tidak ada yang tidak mungkin. Oke teman-teman, untuk sementara saya akhiri dulu ya live kita. Tadi ada yang bertanya, Ustadz yang mana itu ibunya salawat Jibril?
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu ya bunyinya ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup dulu anunya